Halo semuanya, apa kabar hari ini? Sehat semua? Kalau sehat, jawabnya sehat-sehat semua, alhamdulillah. Pinter-pinter semua, alhamdulillah. Yes. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, hari ini siapa yang berangkat paling duluan atau paling pagi? Oh, Mbak Ana, silakan Mbak Ana memimpin berdoa. Amin. Nah, sekarang Ibu memulai presensi dulu ya. Yang pertama, Mbak Kofifa ada? Ada. Mbak Anissa? Ada. Mas Fauzan? Oh, ada. Mas Rahul? Gimana ya? Oh, itu. Itu Mas, bajunya dirapikan ya, rambutnya juga dirapikan. Mbak Ana Nurida ya? Ada. Nah, hari ini berangkat semua ya anak-anak. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Belum? Oh ya. Hari ini kita akan belajar tematik terintegratif kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 1. Hari ini kita akan menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan dan mengisi peta pikiran yang disediakan mengembangkan informasi dan ide pokok dalam bentuk tulisan. Yang kedua, mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya. Yang ketiga, menemukan perbedaan dan persamaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram dengan benar. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan yang baik dan benar. Nah, yang ketiga, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Terus yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya melalui diagram Venn dengan benar. Nah, di sini Bu Guru mempunyai 3 buah reward atau hadiah yang nantinya akan diberikan kepada siswa yang aktif dalam mengikuti pembelajaran maupun kerja kelompok ya. Nah, yang selanjutnya ada siswa yang peduli terhadap sesamanya, terhadap teman pada saat kerja kelompok maupun saat bekerja individu. Nah, untuk kategori hebat itu diberikan kepada siswa yang berani mengungkapkan pendapatnya ataupun yang sudah aktif maupun sudah peduli sama teman-temannya ya, yang memenuhi ketiga-tiganya. Bisa dipahami. Nah, makanya dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini kalian harus semangat. Bisa ya anak-anak? Nah, di sini kan ada gambar. Dari tadi kalian memperhatikan ini kan? Nah, kira-kira apa ini? Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Siapa yang tahu? Nah, ini gambar apa anak-anak? Iya, tumbuhan. Nah,
Kira-kira apa manfaat dari tumbuhan ini bagi manusia? Ini apa ini? Ini tumbuhan apa? Singkong. Iya benar. Ini padi. Ini jagung. Nah, singkong itu biasanya dimanfaatkan untuk apa? Makanan. Nah, biasanya bisa diolah jadi keripik, terus padi. Nah, ini padi biasanya jadi apa, anak-anak? Beras. Iya. Terus ini jagung. Nah, semuanya ini bermanfaat menjadi sumber makanan bagi manusia. Nah, sekarang mari kita buka bukunya ya. Nih, buka bukunya yang ini ya. Buka halaman 3. Nah, pernahkah kamu memperhatikan tumbuhan di sekitarmu? Pernah tidak? Iya, banyak sekali ya. Nah, ayo kita cari tahu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nih, bisa diamati gambarnya yang ada di bawahnya itu. Tuh, gambarnya bermacam-macam ya. Yuk diamati terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu 3 menit. Sudah? Nah, sekarang tuliskan satu pertanyaan saja yang ingin kalian ketahui tentang yang ada pada gambar tersebut. Nah, di sini Bu Guru sudah menuliskan 3 pertanyaan dari teman-teman kalian semua tadi ya. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Di sini ada pertanyaan, apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Kira-kira apa? Iya, sebagai sumber makanan. Apa lagi? Sumber vitamin bagi tubuh. Terus apa lagi tumbuhan? Sumber oksigen. Nah, kan itu kalau kita berada di sekitar pohon yang rimbun, maka udaranya atau oksigen yang kita hirup itu akan terasa lebih segar. Iya, benar. Terus apa lagi? Bisa memperindah tempat juga ya? Iya. Jadi itu ya manfaatnya tumbuhan bagi manusia. Nah, kesimpulannya apa? Tumbuhan itu tidak hanya berguna untuk manusia saja, tetapi untuk semua makhluk hidup. Seperti itu ya anak-anak. Bisa dipahami? Bisa, alhamdulillah. Nah, sekarang buka bukunya halaman 4. Sudah semuanya? Nah, di situ kan di halaman 4 sudah ada laporan hasil pengamatan Edo selama liburan. Nah, kalian membentuk satu kelompok, 2 orang ya. Kalian berkelompoknya dengan teman sebangku kalian saja. Terus teman satunya membacakan laporannya dan yang satunya mencatat apabila ada informasi penting dari bacaan tersebut dan menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Bisa dipahami? Nah, semuanya sudah selesai. Nanti di akhir pembelajaran pekerjaannya dikumpulkan ya. Baik, nah sekarang buka halaman 8. Sudah? Sudah semuanya? Nah, tadi kan kalian sudah belajar mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Nah, di sini Bu Guru sudah mempunyai satu buah jagung. Jagung merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga. Iya, bunga jagung memiliki bunga-bunga halus yang terletak pada ujungnya. Seperti ini ya. Seperti ini bisa dilihat.
Nah, benang sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Nah, tepung sari yang terbawa angin akan jatuh pada kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pohon jagung yang lainnya. Nah, ketika itulah terjadi yang dinamakan pembuahan. Nah, pembuahan pada tumbuhan yang menggunakan bunga inilah dinamakan perkembangbiakan generatif. Nah, sudah paham semuanya? Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perkembangbiakan generatif, mari kita tonton perkembangbiakan generatif melalui sebuah video ya, agar kalian juga lebih jelas dan mempunyai gambarannya. Bisa dimulai? Yuk. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat satu inti vegetatif dan dua inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Bagaimana tadi videonya sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok baru. Tadi kan satu kelompok beranggotakan 2 orang. Sekarang satu kelompok beranggotakan 4 orang. Ibu akan membaginya ya. Nah, sudah duduk sesuai kelompoknya. Yuk, sekarang tunjuk satu siswa untuk menjadi ketua kelompok. Nah, ketua kelompoknya bisa maju ke depan mengambil lembar kerja siswa di Ibu ya. Tiap kelompok sudah memegang 1 buah lembar kerja ya. Diskusikan bersama teman sekelompokmu tentang perintah yang disajikan. Yang kedua, presentasikan hasil berdiskusi kelompokmu di depan kelas. Yang ketiga, pada saat temanmu presentasi, bandingkan lembar kerjamu. Jika ada perbedaan, sampaikan perbedaan itu. Bisa dipahami? Nah, ini tugasnya. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut. Nah, sekarang kalian bisa keluar kelas mencari satu bunga untuk kalian gambar dan kalian gambarkan bagian-bagian bunganya dan tuliskan bagian-bagian bunganya itu ya. Lalu di sampingnya ini kalian tuliskan cara penyerbukannya. Bisa dipahami ya ini? Bisa, alhamdulillah. Nah, untuk yang lembar kerja yang kedua,
Ini kalian menuliskan manfaat perkembangbiakan generatif. Nah, kalian bisa mencari informasinya di perpustakaan maupun di buku-buku lainnya ya. Bisa dipahami? Ya, silahkan sekarang kerjakan ya. Masih semangat semuanya? Nah, untuk menumbuhkan rasa semangat kembali, mari kita bertepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Yuk kita ulangi bareng-bareng atau bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Kalian kan tadi sudah belajar tentang perkembangbiakan bunga. Nah, di sini coba amati, ada gambar bunga apa saja. Ini yang warna merah ini bunga apa? Bunga sepatu. Iya, benar. Nah, bunga sepatu ini ternyata tidak hanya tumbuh di Indonesia saja. Negara-negara lain yang bertetanggaan dengan Indonesia juga tumbuh bunga ini. Karena apa? Iya, karena kondisi geografisnya yang hampir sama. Maka tumbuhan yang tumbuh di negara tetangga tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Bunga kembang sepatu ini tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Apa warnanya kira-kira? Iya, tentu saja merah ya. Ya. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Ini ada bunga Kamboja. Coba perhatikan, bunga Kamboja ada yang pernah lihat? Ya, ini juga sering ditemukan biasanya di mana? Iya, di makam-makam. Nah, bunga dorcampa atau bunga Kamboja ini dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Tamu itu biasanya dirangkai untuk menjadi kalung ya. Kalung biasa dikalungkan. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budayanya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam satu organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi apa ini? Yaitu Persatuan Negara se-Asia Tenggara. Nah, dalam organisasi ASEAN ini tergabung 10 negara. Nah, bisa dipahami? Nah, jadi kita itu hidup di Asia Tenggara. Dan negara-negara yang mendiami Asia Tenggara ini membentuk satu buah organisasi yaitu ASEAN. ASEAN beranggotakan berapa negara, anak-anak? Iya, 10 negara. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang 10 negara ini, yuk, ketua kelompok bisa maju ke depan mengambil sebuah materi dari ibu ya. Setiap kelompok sudah memegang satu materi. Nah, di situ kan ada materi ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kalian baca itu selama 10 menit ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai mempelajari materinya yang sudah ibu berikan tadi? Nah, di sini ibu akan memberikan satu buah kertas untuk setiap siswa ya. Siswa menuliskan satu buah pertanyaan di kertas ini ya. Pertanyaan dari mana? Nah, pertanyaan yang kalian tulis itu apa yang ingin kalian tanyakan mengenai materi yang ibu berikan tadi? Sudah paham? Sudah. Nah, yuk sekarang tuliskan satu buah pertanyaan terlebih dahulu.
Lalu kertas yang kalian sudah tuliskan pertanyaan kalian remas. Lalu nanti ibu akan menghitung 1-3, kalian melemparkan kertasnya ke teman kalian. Boleh teman satu kelompok dan boleh teman di luar kelompok. Bisa dipahami? Ya. Yuk, mulai ya, diremas dulu. Ibu hitung 1-3. 1, 2, 3. Sekarang bergantian. Satu siswa siapa yang akan membacakan pertanyaannya dan akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, bagaimana? Semuanya masih semangat? Nah, sekarang kita akan bermain atau bernyanyi ya. Kalian bisa mengikuti ibu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Sudah ya? Sekarang buka bukunya halaman 14. Nah, di situ ada masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, uniknya itu bagaimana? Nah, kalian dapat membacanya pada halaman 14 sampai dengan halaman 18 ya. Ibu beri waktu 20 menit. Silahkan dibaca. Soalnya 12.30 aku mau kuliah. Nah, bagaimana Nana? Sudah dipahami materinya? Sudah. Nah, di sini Ibu mempunyai 1 buah lembar kerja lagi. Ketua kelompok bisa ke depan mengambil lembar kerja ini untuk dibagikan ke kelompoknya masing-masing ya. Setiap kelompok sudah menerima 1 buah lembar kerja siswa. Nah, di sini tugas kalian adalah menuliskan pemikiran kalian tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Di sini ya, dituliskan. Nah, di sini itu perbedaan negara 1 dan di sini perbedaan negara 2. Nah, untuk yang saling terhubung ini kalian tuliskan persamaannya ya. Bisa dipahami? Ya, silakan dikerjakan. Nah, semuanya sudah selesai ya. Sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya. Silakan ketua kelompok maju ke depan mengumpulkan semua lembar kerja siswa tadi dan pekerjaannya tadi ya. Nah, di sini Ibu juga sudah mempunyai lembar evaluasi untuk pembelajaran pada hari ini. Nanti sembari ketua kelompok mengumpulkan ke depan, sekaligus mengambil lembar evaluasi ini dan dibagikan ke teman-temannya ya. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Nah, jagung itu termasuk salah satu tumbuhan yang berkembang biak menggunakan bunga. Iya. Nah, perkembangbiakan menggunakan bunga tersebut pada tumbuhan dinamakan apa tadi? Iya, benar sekali. Perkembangbiakan generatif. Nah, apa saja manfaat perkembangbiakan generatif tadi? Manfaat perkembangbiakan generatif adalah mempunyai sistem akar yang kuat. Yang kedua, menghasilkan variasi-variasi yang baru. Yang ketiga, menghasilkan buah. Nah, yang terakhir, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Nah, selain manfaat perkembangan generatif, tadi kita juga sudah belajar mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Salah satunya adalah bahan makanan. Lalu apalagi tadi manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Menghasilkan oksigen. Terus apalagi? Memperindah, ya kan, memperindah ruangan atau
memperindah halaman. Lalu tadi kita juga sudah belajar mengenai karakteristik geografis, sosial budaya, ekonomi di negara ASEAN. Mengapa kok organisasi tersebut dinamakan ASEAN dan mengapa 10 negara tersebut bergabung dalam organisasi ASEAN? Ada yang masih ingat? Apa ayo? Iya, karena memiliki geografis dan kondisi ekonomi sosial budayanya yang mirip. Dan mereka atau 10 negara tersebut masih bisa hidup berdampingan dengan rukun. Nah, tugas kita apa? Kita harus menjaga kerukunan antar negara dan menjaga tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita dan jadikan tumbuhan itu menjadi sahabat kita. Nah, kalau bersahabat pastinya akan menjaga dengan baik karena tumbuhan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan tentang materi pada pagi hari ini? Sini Bu Guru akan membagikan rewardnya ya. Ayo, siapa yang akan mendapatkannya? Reward aku peduli, aku aktif, dan aku hebat. Nah, selamat ya untuk teman-teman yang sudah mendapatkan reward. Besok kita akan melanjutkan materi pada hari ini di pembelajaran 2 ya. Bisa dipelajari terlebih dahulu di rumah. Lalu besok ketika pelajaran akan dimulai bisa ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai berdoa dulu ya. Doa dimulai. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.